Hus. Hus. Minggir lo. Shh. Shh. Hus. Shh. Hidup kita itu seperti sebuah gelas. Kapasitasnya tiap orang beda-beda. Tapi yang penting dari gelas ini adalah apa yang ada di dalamnya dan apa yang kita isi ke dalam gelas tersebut. Apakah kita mengisinya dengan hal positif atau kita mengisinya dengan hal negatif? Sebaliknya, apa yang kita kuras dari gelas itu? Apakah hal-hal positif atau hal negatif? Mana yang mendominasi gelas tersebut? Dan setiap keputusan tersebut adalah hal yang mampu kita kendalikan. Kita putuskan mana yang lebih banyak di dalam gelas kehidupan kita. Halo guys, selamat datang di channel Setrum. Kita hidup di zaman informasi yang instan. Hampir semua informasi yang beredar itu tidak melewati editor. Semua terpampang dengan liar dan terbuka. Dan sayangnya berita buruk itu lebih banyak disukai. Dan tak jarang, hal yang kecil aja tuh bisa digoreng sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang masif. Dan tanpa sadar, karena kita ada di dalam kondisi lemahnya budaya literasi, membuat kita juga jadi sering dan senang mengkonsumsi berita-berita negatif. Hal negatif ini tidak selalu datang dari media sosial. Hal negatif ini bisa muncul di dalam kehidupan kita tanpa bisa kita hindari. Seperti menghadapi kekecewaan, kegagalan, tidak mencapai target, tidak sesuai dengan yang diinginkan, menghadapi hidup yang sulit, menghadapi penyakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak bisa membendung dan mengontrol apa yang ada di sekeliling kita. Baik itu berita negatif, berita positif, atau situasi-situasi lain yang menerpa kehidupan kita, itu semua tidak bisa kita kontrol. Tapi, kita bisa kontrol apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di dalam gelas kehidupan kita. Kembali ke gelas tadi. Misalkan air yang berwarna ini adalah hal-hal yang negatif, dan air yang bening ini adalah hal-hal yang positif. Di dalam hidup, kita akan selalu diperhadapkan dengan kedua hal ini, negatif ataupun positif. Dan rasanya, semua orang pasti mau memiliki hidup yang positif, tapi tidak semua orang mudah dan mau melakukannya. Orang-orang yang senang dan terbiasa dengan berita-berita buruk itu seperti mengisi gelas ini dengan warna yang gelap. Orang-orang yang selalu membiarkan kekecewaan, putus asa, sakit hati masuk ke dalam hidupnya juga sama seperti tadi. Membiarkan air gelap ini memenuhi gelas kehidupannya. Kebiasaan senang dengan hal negatif ini membuat gelas kita gelap. Sebaliknya, orang yang selalu dan terbiasa membaca berita-berita baik, gelasnya akan selalu diisi dengan air-air yang bening. Dan gelas yang gelap itu menyebabkan hidup menjadi sakit, hidup yang tidak punya tujuan, dan apa yang keluar dari gelas tersebut adalah hal-hal yang negatif. Kita perlu membiasakan diri mengisi gelas kita dengan hal-hal yang positif setiap saat. Terus diisi dengan hal-hal positif sampai hal negatif itu tidak lagi menguasai gelas kita.
Kekecewaan itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa imun terhadap kekecewaan. Kita bisa saja ketemu itu di dalam keseharian, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita dengan pasangan, dan sebagainya. Tapi, kita harus disiplin menjaga gelas kita dengan hal-hal positif. Rasul Paulus mengajar demikian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya, jangan beri kesempatan kepada hal-hal negatif untuk mengisi gelas kita. Jangan beri kesempatan sakit hati, kekecewaan, kemarahan menguasai kehidupan kita. Dan kita harus disiplin memantau apa yang ada di dalam gelas kita. Dan kita juga harus mengerti bahwa pikiran negatif itu tidak berasal dari Tuhan. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Tuhan malah bertanya kepada mereka, "Siapa yang memberitahu kamu telanjang?" Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa ini mengartikan bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan mereka telanjang, apalagi menuduh atau menyudutkan mereka saat mereka sedang bersalah. Dan tuduhan selalu datangnya dari iblis. Kekecewaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Raja Daud berkata demikian, "Tuhan yang mengisi hidupku dengan hal-hal baik, sehingga aku tetap kuat dan mudah." Kalau kita disiplin mengisi gelas kehidupan kita dengan hal-hal positif, maka kehidupan kita akan menjadi sehat dan mudah, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada saat gelas kita penuh dengan hal-hal positif, orang lain juga akan merasakan yang keluar dari mulut kita juga adalah hal-hal positif. Respon kita terhadap segala keadaan akan lebih positif. Dan kita akan mudah menemukan hal-hal positif dalam setiap keadaan dan kejadian. Itu kalau kita disiplin mengisi gelas kehidupan kita dengan hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Pendapat saya tidak selalu benar. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu bisa tulis di kolom komen supaya orang lain juga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa memberkati kamu. Share jika video ini bermanfaat, dan kamu bisa tonton video-video lainnya di channel ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih strong. Salam strong. Hus, minggir lo.